Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi metodologi penelitian kualitatif, melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu ya, yaitu bagaimana menyusun proposal kualitatif. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang bagian dari struktur proposal, yaitu kalau minggu yang lalu kita sudah menjelaskan, sudah mendiskusikan dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang teori dan konsep. Kita cermati terlebih dahulu ini, ya, teori. Apa yang disebut dengan teori? Teori adalah serangkaian konsep-konsep, penjelasan-penjelasan, dan prinsip-prinsip yang teratur dari beberapa aspek pengalaman manusia dalam fenomena yang diteliti. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa di dalam teori itu isinya serangkaian konsep. Jadi ada beberapa konsep yang dijajarkan, kemudian itu memberikan satu pemahaman yang runtut, penjelasan dan prinsip-prinsip yang teratur dari aspek pengalaman manusia dari fenomena yang diteliti, nanti yang ini akan dijadikan sebagai satu acuan. Lalu teori itu fungsinya adalah sebagai abstraksi. Jadi ada satu eh, fenomena, ada satu realita, peristiwa, pemikiran, konsep-konsep atau satu paham tertentu. Lalu itu ketika masih bisa dilihat dalam satu peristiwa keseharian, itu masih merupakan satu fenomena realita di lapangan. Tetapi ketika itu kemudian dipakai untuk menjelaskan, mendeskripsikan apa sih sebetulnya fenomena ini, misalnya saja ada fakta para penari menari pada satu pertunjukan lomba gitu ya. Ada lomba membuat desain tari, desain kostum tari yang inovatif gitu. Lalu ada yang menggunakan jilbab, ada yang menggunakan manset, ada yang menggunakan peralatan-peralatan tertentu gitu. Bagaimana menjelaskan ini? Maka teori berfungsi sebagai abstraksi, memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh mengenai fenomena itu. Jadi tidak perlu melihat tariannya, tetapi dengan abstraksi jadi mengetahui. Nah, itu melalui teori, gitu ya. Nanti kita lihat lagi. Kemudian berikutnya, teori itu mereduksi pengalaman ke dalam serangkaian kategori-kategori tertentu dan meninggalkan kategori-kategori yang lain. Kategori ini bisa berupa pola, hubungan, atau variabel. Jadi ketika menjelaskan mengenai kalau dalam ilmu pasti ada teori bejana berhubungan, kan ada kategori-kategori bejana satu, bejana yang lain, ada yang selang yang menghubungkan gitu ya. Atau teori tentang gravitasi, ada yang benda di atas, benda di bawah, lalu yang di atas jatuh ke bawah. Konsep atas itu apa, konsep bawah itu apa dalam kaitannya dengan gravitasi, maka itu adalah satu kategori-kategori untuk menjelaskan peristiwa itu gitu ya. Jadi fungsi teori itu mereduksi pengalaman-pengalaman itu lalu dibuatkan satu pemahaman tertentu. Nah, itu fungsinya teori. Ya, teori juga sebagai konstruksi, membangun, memberikan satu eh, format keumuman dari fakta yang ada, gitu ya. Kemudian teori adalah hasil konstruksi manusia untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi di dunia ini. Jadi ketika menjelaskan sesuatu tidak perlu orang kemudian diajak ke bawah pohon apel. Orang kemudian diajak keliling dunia baru tahu bahwa bumi itu bulat, tidak perlu seperti itu. Dengan teori kemudian menjadi penjelasan bagi manusia untuk mengonstruksi atau menjelaskan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini gitu ya. Jadi itu melalui
teori gitu ya. Eh, Nanti kita lihat contohnya sekaligus. Nah, sekarang konsep. Konsep itu apa? Konsep adalah unit mendasar dari teori. Jadi dari teori tadi kan katanya ada konsep-konsep gitu ya. Konsep teoritis adalah ide yang dapat diungkapkan sebagai simbol atau dalam kata-kata. Berikutnya, definisi lain. Konsep diartikan sebagai gagasan yang dipikirkan dalam-dalam, didefinisikan dengan cermat, dan menjadi eksplisit dalam satu teori. Gitu ya. Jadi, di dalam konsep itu akan ada gagasan. Pasti ada gagasan tertentu yang ada di dalam konsep itu. Lalu itu didefinisikan. Ya bolehlah orang mengatakan konsep itu adalah definisi istilah gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan kursi? Lalu kursi itu menjadi konsep. Gitu. Apa sih yang dimaksud dengan gerak tari? Maka gerak tari menjadi satu konsep tertentu gitu ya. Jadi itu nanti akan menjadi satu kondisi yang eksplisit kalau itu dikaitkan antar konsep. Jadilah satu teori gitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Konsep terdiri dari dua bagian ya, antara lain simbol kata, istilah, atau karakter tertulis gitu ya. Kemudian definisi makna atau penjelasan simbol tersebut ya, konsep itu definisi dari mana atau definisi istilah atau penjelasan dari konsep simbol tersebut gitu katanya ya. Eh, nah, sekarang kita akan lihat contohnya. Ya, kita akan lihat contoh dari teori itu seperti apa. Ini ada salah satu hmm, eh, teori yang dibuat oleh mahasiswa yang sedang skripsi. Misalnya seperti ini, ya. Ada judul skripsi ini. Judul skripsinya adalah Nilai Moral Tari Gambirano menurut Perspektif Pemikiran Immanuel Kant. Berarti ini objek materianya adalah Tari Gambirano, objek formanya nilai moral. Jadi nilai moral ini adalah teorinya. Teori menurut siapa? Nah, di sini sebut Immanuel Kant, gitu ya. Jadi nilai moral Tari Gambirano ini dua objek, yang satu ini nilai objek forma, ini objek material. Katanya teorinya adalah nilai moral. Nilai moral itu apa? Kita lihat. Kita lihat teori nilai moral. Coba ada di penjelasan ini. Ada di penjelasan ini. Nah, nilai moral katanya adalah ini. Tindakan yang harus dilakukan berdasarkan prinsip moral tertentu, bukan berdasar kebaikan tujuan maupun hasilnya, gitu ya. Nah, kemudian di dalam nilai moral itu ada tiga tingkatan moral. Ada act wrongly, kemudian ada act rightly, eh, acceptable, kemudian praiseworthy, gitu ya. Dari tiga tingkatan itu kemudian dirumuskan seperti ini. Jadi nilai moral itu, teori nilai moral itu kalau diterjemahkan dalam rumusan seperti ini, niat baik atau goodwill ditambah dengan tindakan yang benar atau act rightly sama dengan nilai baik. Nilai baik ini target utamanya atau yang dijadikan goalnya adalah kebaikan tertinggi atau sumum gitu ya. Jadi nilai moral menurut pemikiran Immanuel Kant itu adalah niat baik yang digabungkan dengan tindakan yang benar menjadi nilai baik. Nilai baik ini akan eh, menjadi nilai tertinggi yang disebut dengan summum bonum. Atau goodwill ditambah act rightly sama dengan praiseworthy yang akan menghasilkan summum bonum. Ini teorinya, gitu ya. Nah, konsepnya mana? Konsepnya ini. Goodwill ini konsep, act rightly ini konsep, praiseworthy ini konsep, summum bonum ini konsep. Jadi antar konsep ini kalau digabungkan menjadi teori. Ini yang dimaksud, gitu ya. Kita coba lihat lagi eh, teori yang
lain. Contoh satu lagi ya. Kita lihat contoh satu lagi eh, dari sini. Hmm, kita lihat contoh satu lagi tentang bagaimana menerapkan eh, bagaimana menerapkan em, teori gitu ya. Ini teori apa lagi yang dipakai? Misalnya tari topeng Rumiang Cirebon gaya Palimanan sebagai pintu liminalitas bagi penari berdasarkan pemikiran Victor Turner. Berarti ini objek materianya apa? Objek materianya tari topeng Rumiang Cirebon gaya Palimanan. Lalu teorinya apa? Ini pintu liminalitas bagi penari. Berarti ada teori tentang liminalitas. Lah, liminalitas ini kata siapa? Kata Victor Turner yang punya teori ini. Jadi ini bisa dikembangkan gitu ya. Kalau tadi Immanuel Kant itu punya teori nilai moral, kalau Victor Turner punya liminalitas gitu. Kita lihat teorinya seperti apa. Kita lihat. Di halaman dia menjelaskan tentang teori. Nih, teori liminalitas berdasarkan pemikiran Victor Turner. Gitu ya. Kata teori liminalitas itu adalah diterjemahkan sebagai ini. Eliminasi tahap di mana orang mengalami keadaan ketidakberadaan, di mana orang mengalami sesuatu yang lain dengan keadaan hidup sehari-hari, yaitu pengalaman anti-struktur. Secara etimologi, liminalitas berasal dari kata Latin limen, yang berarti ambang pintu, gitu ya. Dengan demikian, liminalitas berarti sebagai pengalaman ambang pintu atau ritus peralihan, gitu. Nah, ini simbol ritual. Liminalitas teori peralihan dalam sistem ritus. Sistem ritus dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu rites of passage dan rites of affliction, gitu ya. Ini teorinya. Lalu dari teori ini kemudian dikembangkan secara lebih atau dirumuskan secara lebih eh, eh, ter em, rangkum lagi gitu ya, katanya proses liminalitas berjalan dengan 3 siklus dalam liminalitas, yaitu pemisah atau separation, pertengahan atau liminality, dan pengintegrasian kembali atau reaggregation katanya. Nah, ini faktor pemisah itu praliminal, kemudian fase perpindahan atau transisi, lalu fase postliminal atau pascaliminal incorporation. Incorporation. Nah, kemudian dibuatlah siklus seperti ini. Praliminal, liminal, pascaliminal. Ini praliminal ini konsep. Liminal itu konsep. Pascaliminal itu konsep. Jadi, teori liminalitasnya Victor Turner itu ada pra, ada liminal, ada pasca. Ada 3 ini. Gitu. Maka nanti akan terwujud dalam analisisnya. Pasti ada 3 analisis nanti di bagian bab 4. Ini digunakan untuk menjelaskan di bab 4 ini. Kita lihat seperti apa. Kita lihat di daftar isi ya. Di daftar isi itu nanti isinya akan seperti ini. Kita lihat di daftar isi yang menunjukkan teorinya itu teori liminalitas gitu ya. Lalu di bab 4 nih. Nah, ini hasil dan pembahasan. Tadi ada, ya tadi. Nah, di bab, nah ini interpretasi dalam konsep liminalitas. Fase praliminal, fase liminalitas atau perpindahan, dan fase pascaliminal. Ini 3 ini yang kemudian dijadikan sebagai analisis. Ini konsep-konsep dalam teori itu. Gitu kira-kira ya cara menerapkan teori dalam penelitian. Gitu. Jadi setiap nanti memilih teori akan digunakan untuk menganalisis seperti ini. Kita lihat contoh yang pertama tadi ya, untuk yang teori nilai moral misalnya. Yang teori nilai moral seperti apa? Misalnya teori nilai moral itu nanti bunyinya akan begini, kita lihat di analisis ya. Hmm, Ini di analisis sama nanti pada bab
daftar isinya, kalau tadi seperti tadi melihat contoh yang liminalitas, yang nilai moral seperti apa, kita juga akan bisa lihat nih di bab 4 analisis nilai moral kan tadi ada goodwill, ada agree, praiseworthy, dan summum bonum. Ini dari teori yang kita pakai. Penjelasannya kan ada 4 konsepnya. Jadi seperti apa ini? Nah, nanti ketika memilih teori harus mampu menerjemahkan ke dalam penjelasan analisis seperti ini. Gitu kira-kira ya. Eh, ini tentang eh, nih, ini tentang teori dan konsep. Ya, dari teori dan konsep ini nanti akan dibuat kerangka pemikiran, gitu ya. Nanti berakhirnya di kerangka pemikiran sebelum sampai ke bab 3. Nah, kerangka pemikirannya seperti apa? Kita coba lihat lagi tulisan dari eh, contoh skripsi tadi, gitu ya. Kita coba cek kerangka pemikirannya seperti apa. Kerangka pemikirannya adalah ada di ya. Nah, ini kerangka berpikir. Maka dia harus bisa menjelaskan tari Gambiranum itu goodwill-nya seperti apa dari ini, praiseworthy-nya seperti apa, summum bonumnya seperti apa. Gitu kira-kira. Sekarang liminalitas. Liminalitas tadi, kalau kita cari teorinya akan menjadi seperti apa? Hmm, kita coba lihat di teori yang dimiliki oleh eh, liminalitas ya. Kita lihat yang liminalitas. Seperti apa dia membuat kerangka berpikir. Ya, nanti harus bisa membuatkan eh, kerangka pemikirannya. Gitu ya. Aduh, pertanyaan penelitian. Hmm, Nah, ini ya skema Tarum yang dulu gitu kan, konsep liminalitas itu seperti apa, pra, kemudian transisi, kemudian penyatuan pasca. Nah, ini bentuk penyajiannya seperti ini. Lalu kalau dianalisis menjadi seperti apa, jadilah tari topeng yang kayak pada dalam konsep liminalitas. Seperti itu kira-kira ya cara berpikir teori itu. Gitu ya. Baik, untuk pertemuan kali ini sampai pada tataran konsep. Nah, pada video berikutnya kita akan belajar lagi mengenai metode penelitian. Saya kira itu yang akan kita pelajari. Silahkan dicermati kembali dan kita akan bertemu pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.